Eh, Bukalapak sudah nggak ada, Bu. Kita udah tutup. Ya. Karena apa? Wong aku tujuannya dulu Bukalapak itu bukan untuk jualan, cuma untuk latihan. Kalau seandainya anak-anak saya nanti sudah normal ya, terus kemudian masih punya kendala mau bekerja apa, nah saya latihan lewat Bukalapak. Nah nanti besok mereka mau saya ajarin untuk jualan di Bukalapak. Itu tujuannya saya dulu, Bu. Saya juga nggak mau jualan di Bukalapak, Bu. Juan belum bisa vitamin D sampai sekarang. Nggak apa-apa, Bu. Nanti kita carikan vitamin D yang lain, Bu. Mudah-mudahan nanti yang pakai yang super bisa ya. Mudah-mudahan. Nomor HP-nya Jordan ya. Saya Bu Ristika yang tadi mau terapi Bikom, Dok. Domisili Palembang. Palembang itu mungkin bisa menghubungi Bekasi ya. Bekasi bisa dihubungi, Bu Ristika bisa nanti WA nomor saya ya. Nanti bisa dibantu. Tolong dikasih nomor WA saya ya Ibu-ibu ya. Nikolas 5 kali Bikom hidung buntu setiap pagi sudah beres ya, alhamdulillah sudah selesai. Ini undermetilasi ya, suka-suka lalu timbul gitu ya. Oke, kita bacanya agak cepat. Anak saya suka memberi dan melamun. Apa yang harus saya lakukan? Ya, lakukan aja sesuai protokol dokter Ali. Nomor 1, sudah kamu lakukan ATEK belum? Sudah kamu lakukan tes biomedis belum? Sudah lakukan suplementasi belum? Sudah lakukan terapi Bikom belum? Jawabannya kok gitu, Dok? Lah iya, Dok. Ibu nanyanya sama orang yang mengerjakan protokol dokter senjaya, ya jawabannya seperti itu. Ya. Terima kasih, ya, Jordan. Dok, kalau masih baru video apa saja, Dok, yang perlu ditonton untuk paham tentang terapi Bikom? Videonya banyak, Bu. Dan apapun sebenarnya Ibu boleh tonton. Kenapa? Karena di setiap video itu pasti disinggung ilmunya. Walaupun kadang nggak dalam, tapi selalu ada. Ya, Ibu jangan nyerah. Kalau Ibu Ellen ya, Ellen Tunardi ya, kalau Ibu nanti mau tahu urut-urutannya tentang apa, Ibu baca pengumuman yang ada di FB Group. Di situ ada petunjuknya. Video ini tentang ini, video ini tentang ini, tentang ATEK di sini, tentang itu di situ. Maksud dari analisa tensor itu apa? Itu metode pemeriksaan, Bu Lilianti. Yaitu metode pemeriksaan yang ngerjakannya kita, ya, pakai analisa tensor. Analisa tensor itu namanya, ya, alat yang dipakai tensor, terus dikasih nama analisa tensor. Ya. Nurdaini ya, Nurdaini. Dok mau tanya, beberapa minggu ini anak kami suka baju dan main air. Kenapa ya, Dok? Ini pasti belum nonton ini video saya ya. Ini kemungkinan alergi. Ya. Hipersensitifnya sama kulit. Nah ini yang kemarin Bapak Ibu ya, ternyata yang ikut acaranya Bu Mingve minggu lalu itu tidak banyak, nggak sampai 100. Berarti mohon maaf, saya tuh selalu komitmen sama omongan saya. Enggak, iya. Ya kan? Karena saya janji kalau penuh, saya akan kolaborasi sama Bu Mingve, akan membahas masalah Seven Senses dari sisi non-biomedis Bu Mingve, lalu saya cari penyelesaiannya dari sisi biomedis saya kayak apa. Tapi karena tidak penuh kemarin, sorry, saya nggak ngadakan kolaborasi. Ya, mohon maaf. Ya, saya komit dengan omongan saya. Kecuali apa? Kalau grup saya akhir Desember 10.000 orang di Facebook grup, tak ada yang collab. Ya. Jadi Bapak Ibu harus undang teman, iya. Kalau jumlahnya nggak sampai 10.000 akhir Desember, sorry, nggak bakal ada acara itu. Kok gitu, Dok? Iyalah, kan harus lah ya, harus dikasih sesuatu. Jadi bermain air itu salah satunya anak alergi, ya. Alergi terhadap bahan baju, alergi terhadap keringat, itu dari sisi biomedis. Dari sisinya Bu Mingve itu hipersensori. Ya. Caranya dok, ya nanti itu kan nggak ada collab, jadi nggak dibahas. Biar semakin penasaran sahabat-sahabat yang di sini, biar semakin mencari dokter Ali. Ya. Aku kepingin ketemu dokter Ali. Kenapa? Mau saya omelin, kenapa nggak mau berbagi? Nanti saatnya tiba. Kalau akhir Desember, 31 Desember 2020, grup saya, FB grup kita, bukan saya, FB grup kita mencapai 10.000 anggotanya, tak adakan acara ini, tak share gede-gedean, mungkin aku akan minta perusahaan support itu untuk ngasih door prize lebih banyak. Saya Bu Ana dari Jakarta, mohon nomor kontak WA Mata Hati. Oke, nanti Bu Ana dihubungi sama orang Mata Hati langsung ya, kasih nomornya. Oke. Anaknya Bu Lucy ini 15 bulan, bukan 155 bulan ya, 15 bulan. Oke.
Hasilnya 42 ya. Saya aja nyetok video 3 itu yang dulu. Wah, hati-hati bocor lama-lama ya. Jangan serakah juga ya. Apalagi saya stoknya banyak. Waduh, luar biasa ibu-ibu ini ya. Soalnya tahu barang langka ya. Dok ya itu kalau belajar fokusnya bagus, kerja tugas juga bagus, tapi kalau belajar berhubungan dengan komunikasi. Nah, ini topik minggu depan. Yang minggu lalu saya nggak selesai topiknya. Ini yang ngomong bagian otak yang mana, yang nanti mau dikoreksi yang mana. Ya ini biasanya temporalnya yang problem ini ya. Bisa dibenerin, bisa gampang banget. Ya. Jordan susah tidur dan takut gelap dok. Menkom nggak ada alergi obat dok. Ya masalah brain inflamasi kan nggak cuma alergi obat. Coba cari brain alergi yang lain yang mana ya. Problemnya banyak brain alergi. Oke, pelajari brain alerginya. Ya. Mosok nungguin Bikom. Nah ini kan ceritanya sudah 2 minggu. Baru kemarin, barusan diomongin tadi, kalau analisa tensor itu keadaan yang real time, ya 2 minggu yang lalu itu kenapa? Apa penyebabnya, apa brain inflamasinya? Ya. Kok diomongin sekarang, dok, 2 hari yang lalu anaknya diare dok. Oke, hari ini kira-kira sakit apa ya dok? Hari ini diare enggak? Ya enggak tahu, ya sudah sembuh mungkin diarenya ya. Tidak bisa jawab, kurang lebih kayak gitu loh Bapak Ibu ya. Jangan ngasih periode yang sudah lama yang enggak bisa kita analisa, ya percuma. Ya, benar. Kalau udah konsumsi vitamin D3 super, kita udah nggak perlu pakai Proof D3. Ya. Ini saya lagi negosiasi, ya, negosiasi sama perusahaan yang di luar negeri itu, berani nggak dia mensupport kita sekitar 3.000 botol setiap bulan. Ya, 3.000 botol setiap bulan. Mereka bilang sih bisa. Kalau seandainya bisa, mungkin tahun depan kita udah nggak pakai profit, ya, proof D, bukan profit D3, proof D. Ya. Kita udah nggak pakai proof D3 lagi. Ya. Kita mungkin pakai cuma sampai akhir tahun ini karena kita nunggu kepastian supply. Ya. Kalau gatal di kulit atau gatal di telinga termasuk Anda belum tentu, ya gatalnya karena apa? Kok gigitan serangga? Ya belum tentu ya. Gatal di telinga kalau kotoran telinga ya belum tentu. Undermetilasi itu kalau di buku Bu Sila, ya, kalau Ibu mau baca di Telegram itu ada Bu Sila ya. Ilmunya sudah ada undermetilasi, tinggal dicari, di search ketemu. Itu alergi hirup, ya alerginya di hidung. Itu baru kita ngomong undermetilasi. Nanti dikasih Bu Ristika nomor HP-nya ya. Nomor HP saya gampang ya. Di video ada. Oke. Dok, kapan saja nasihat dilakukan? Sebelum dilakukan terapi selalu dilakukan analisa tensor ya sama anak-anak kita. Maksudnya anak-anak terapis kita ya selalu melakukan analisa tensor sebelum dilakukan terapi, baik itu terapi online maupun terapi offline itu selalu dilakukan. Jadi sebelum melakukan terapi selalu dilakukan cross check sama anak-anak kita. Don't worry. Oke. Anggota baru, kalau angkatan lebih tinggi di bulan nomor 4, maka ADHD, Ibu nonton videonya dulu aja deh. Ya. Ini nggak ada hubungan sama diagnosa. Karena kalau saya dari awal ngomong saya nggak mau memberikan diagnosa, yang penting problemnya apa. Kalau memang di perilaku nomor 4 problemnya di situ, ya nomor 4 itu yang saya atasin. Ya. Mau emosinya, atau gampang tersinggung, atau apa, ya nanti saya cari sebabnya dari mana. Taunya dari mana dok? Ya salah satunya dari tes ASIRA, ya kita tahu. Ibu nonton dulu videonya deh. Ya. Mau menjelaskannya sulit ya panjang karena topiknya belum apa-apa nih. Udah hampir 1 jam belum ngapa-ngapain ya. Iya, vitamin D3 super pasti lebih bagus lah ya. Karena nomor 1 dosisnya udah tinggi 5 kali lipat ya. Per tabletnya itu udah per tablet ini per soft gel ya itu 5 kali lipat dosisnya. Kemudian kita imprint ya. Jadi di imprint ya. Selain di imprint untuk otak, kita imprint untuk antivirus ya pasti lebih bagus. Ya. Akila udah banyak kosakata, dok kadang hilang lagi. Tonton video saya Bu, ya. Tonton video saya. Bisa karena disbiosis. Ya. Oke, suara hilang. Oke, cukup. Sudah kita stop dulu ya. Kita mau melanjutkan presentasi. Oke, sekarang aku enggak tahu apakah anak-anak saya Makassar bisa ya, Makassar bisa unmute, bisa buka videonya. Oke, ya Makassar.
Silakan Makassar, kamu ketemu saya lagi, Mbak Dispa. Sore, dokter. Oke. Sekarang kita mau laporan. Kayaknya suaramu kurang keras. Kalau di aku aja nggak dengar, mungkin mereka nggak dengar loh. Sore, dokter. Ya, suaramu udah cukup keras belum? Belum keras loh. Belum keras ya. Kamu jangan terlalu lembut. Kalau biasanya sama saya ngomongnya lembut, nggak apa-apa. Sekarang kamu lebih keras sedikit, karena kita ketemu banyak orang yang salurannya juga terganggu sama hujan. Kamu lebih keras. Oke, kita coba mulai. Jadi ini data orang, ya, anak-anak yang terapi BIKOM di Makassar. Ya, ada yang terapi offline itu ada 12 orang. Enggak lah, terapi offline-nya ada 24 orang, terapi online-nya ada 15. Terapi offline itu artinya adalah terapi yang dilakukan orangnya datang, ya, datang ke klinik. Kalau terapi online itu adalah terapi yang dilakukan orangnya ada di antah berantah, enggak lah, jauh. Ya, dia enggak datang ke tempat kita. Oke, ini ya datanya ya. Ini apa mereka bisa buatnya kayak gini ya? Diklik itu. Nah, jadi pinter ya mereka buatnya ya. Kalau diklik itu langsung keluar ya. Oke. Aku balik dari awal aja lah. Kalian boleh share slide kalian. Aku akan mematikan slide saya supaya kita bisa mulai. Silakan di-share slide kalian. Halo Dispa. Iya dokter, ini sebentar dokter. Share. Nah, oke. Silakan dilaporkan. Ya dokter. Pertama ini dokter, anak Kendi dokter. Halo dokter. Halo. Boleh, oke. Ya dokter. Silakan melaporkan. Ya, jadi yang pertama itu kasusnya atas nama Kendi, umur 14 tahun, dok. Ya, terus keluhannya Kendi sekarang itu terakhir tuh keluhannya seminggu ini tiba-tiba lumayan aktif, terus banyak ngoceh dan banyak gerak. Terus dia juga suka menjerit-jerit kalau sedang nonton YouTube. Dia kayak excited gitu setiap nonton YouTube. Untuk perkembangannya itu, untuk dari segi fokusnya itu dia sudah baik dok. Terus untuk gerakannya juga dia sudah bisa mengikuti gerakan yang ada di YouTube. Dia juga terakhir itu laporannya sudah bisa menggendong adiknya, di video kan udah di-share, dia udah bisa gendong adiknya. Terus kalau menulis itu, kalau megang pulpen sekarang tekanannya itu sudah lebih kuat. Sebelumnya itu masih kayak lemah sekali dia pegang pensil atau pulpennya. Terus untuk ATEK-nya itu yang terakhir bulan November dok, dari segi bahasa itu 5, bulan lalu itu 8, jadi turun bahasanya. Terus sosialisasinya itu 1 bulan ini, bulan lalu itu 2, jadi juga ada penurunan. Untuk sensori juga ada penurunan dari 8 ke 6, dan perilakunya ini agak naik 1 dok. Tapi untuk total skornya keseluruhan itu ada penurunan. Untuk suplemennya ini dia minum Nutrakernya 2 tiap makan dok, sama atau 2 pada saat ngemil juga 2. Terus Symbionya itu 2 pagi 2 malam. Kalau Aksa pagi 3 kali 1, kalau Stratnya 5 kali sehari, dan Prof D-nya 3 kali 1 dok. Oke, yang mau kamu lakukan apa? Kemarin sih dokter, 3 minggu yang lalu kami sudah mencoba untuk terapi buka blok otaknya dokter. Oke, good. Ya, jadi mungkin itu juga pemicu ATEK-nya jadi menurun. Terus rencana terapi kami itu untuk minggu ini secara berkala kami ingin mengecek lagi brain inflamasinya dari makanannya, hormonal, neurotransmitter atau heavy metalnya dokter. Terus kan ini biasanya Kendi itu masih ada keluhan artikulasinya yang belum jelas dokter. Rencananya itu kami mau terapi ini buka blok TMJ-nya dokter untuk artikulasi. Kamu udah cek di itu, di temporomandibular. Jadi temporomandibular itu di lobusnya, lobus bicaranya dia. Oh iya dokter. Coba
Karena kan gangguan-gangguan artikulasi itu bisa karena di temporal, ya gangguan di temporal. Temporomandibular joint oke. Tapi coba dicek di temporalnya. Oke. Kalau untuk buka blok temporal sudah kami lakukan, Dok. Oke. Coba dicek, masih butuh enggak? Oh, baik, dokter. Kalau masih butuh dikasih lagi, ya. Oke.